Ya, 3 kali sudah Amar Zoni terlibat kasus narkoba, yakni kasus pertama pada tahun 2017, kemudian kasus kedua awal tahun 2023, dan kasus ketiga yang kini sedang ditangani oleh Polres Jakbar. Pemirsa Silat RCTI, kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat Amar Zoni masih terus menjadi sorotan panas. Jumat 12 Desember 2023 kemarin, pihak kepolisian akhirnya merilis alias menghadirkan Amar dan satu tersangka lainnya berinisial AH ke hadapan publik. Saat memasuki ruangan press conference, Amar terlihat lesu, tak mengeluarkan satu patah kata pun. Ia bahkan masih mengenakan baju yang sama saat tertangkap di apartemen pertama kalinya. Pihak kepolisian pun membeberkan sejumlah barang bukti berupa 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja. Mereka turut menjelaskan kronologi penangkapan Amar di apartemennya di kawasan BSD Tangerang Selatan. Amar. Amar. Udah ya. Ketika penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari salah satu pelaku yang berhasil diamankan terkait dengan adanya transaksi narkoba di kawasan BSD Tangerang. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan observasi, tepatnya di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 21.49 WIB. Jadi mengamankan satu orang tersangka atas nama Amar Zoni. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kamar apartemennya dan diamankan beberapa barang bukti. Yang pertama 4 paket sabu dengan total berat 4,36 gram. Kemudian 1 paket daun ganja dengan berat 1,32 gram. Ini ganjanya. Pak. Setelah mengamankan tersangka Amar Zoni, penyidik melakukan interogasi dan pendalaman dan didapat informasi bahwa narkotika jenis ganja dan sabu yang diperoleh dari Amar Zoni ini didapat dari seseorang yang bernama AH. Tersangka juga mengakui bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan yang bersangkutan mengkonsumsi kedua narkotika tersebut. Kemudian dari hasil informasi yang diperoleh dari Amar Zoni, penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap AH. Kita ikuti aja aturan SOP polisi. Ya, saya nggak tahu. Karena kan saya nggak BH-nya Ibel kan. Saya nggak mencampuri itulah. Ya pastilah itu. Itu orang normal pastilah. Ini musibah yang tiba-tiba terus. Dari hasil pemeriksaan, Amar Zoni mengaku bahwa dirinya menggunakan narkoba karena mengalami tekanan alias depresi akibat permasalahan rumah tangganya dengan Iris Bella. Hal itu pun sontak membuat warganet geram, karena sebelumnya Amar bahkan mengunggah status di media sosial yang seolah menyalahkan Iris karena meninggalkannya di saat terpuruk. Lantas seperti apa analisa pakar melihat ekspresi Amar saat dimunculkan di depan awak media? Benarkah Amar playing victim dan tidak tampak seperti ada penyesalan di wajah Amar padahal sudah ketiga kalinya?
Langsung buka Den. Jadi semakin tegar, Mar. Dikatakan bahwa yang bersangkutan saat ini memang sudah masuk dalam kategori pemakai atau penjualan. Hasil ini kan sudah diarah di urusan dengan pihak kepolisian terkait dengan narkoba. Tahun 2017 di Polres Jakarta Pusat, kemudian di Polres Jakarta Selatan. Awal tahun 2023 itu terkait juga narkotika jenis sabu, dan baru selesai pada bulan Oktober 2023. 2 bulan setelah dia bebas dari penjara, tertangkap lagi oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta. Sesaat setelah keluar dari lapas proses hukumnya, dia sudah mengkonsumsi narkoba. Itu tadi karena pelampiasan ada masalah keluarga. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Ketika di press conference itu satu-satunya gestur yang sangat terlihat dari Amarzoni adalah ketika dia di belakang diem. Yang terlihat adalah ketika dia menundukkan kepala ke salah satu sisi dan mata sempat ke bawah, itu yang kita sebut sebagai shame gesture atau gestur malu. Di situ kelihatan. Tetapi ketika dia sedang berjalan, apakah ke dalam atau keluar tempat press conference tadi, itu matanya dalam beberapa kondisi matanya ke sana kemari gitu, tapi tanpa ekspresi. Dan selebihnya dia hanya ngeliat ke depan atau ngeliat ke bawah tapi ke depan lagi gitu. Ketika dia ngeliat ke bawah itu paling banyak dia ketika naik tangga. Buat saya ini adalah ekspresi ketika dia bermasalah dengan pikirannya dia sendiri, dia stres betulnya. Jadi ya wajar, siapapun dalam posisi dia akan mengalami tekanan besar. Jadi hanya itu yang terlihat. Ada sebuah pepatah, hanya keledai yang terjerumus ke lubang yang sama lebih dari 2 kali. Gitu. Kita manusia, kita punya kemampuan untuk berpikir lebih. Amarzoni berusaha bersembunyi di balik alasan bahwa istrinya tidak mendukung dia atau istrinya tidak percaya bahwa dia sudah lepas dari narkoba sehingga dia menggunakan narkoba lagi. Itu paling nggak yang disebutkan oleh mantan kuasa hukumnya gitu. Nah, kata-kata itu kita sebut sebagai kata-kata yang playing victim atau jadi korban gitu. Padahal kalau misalnya memang dia merasa bahwa dia sudah lepas kan tinggal dibuktikan ke Iris Bella. Tapi kan tidak dia lakukan. Yang dia lakukan adalah menggunakan persepsi dia, asumsi dia tentang Iris Bella untuk kemudian menggunakan lagi. Ini kan artinya justru mengkonfirmasi kata-kata Iris Bella bahwa dia benar, bahwa memang Amar belum lepas dari narkoba. Ya, 3 kali sudah Amarzoni terlibat kasus narkoba, yakni kasus pertama pada tahun 2017, kemudian kasus kedua awal tahun 2023, dan kasus ketiga yang kini sedang ditangani oleh Polres Jakbar. Atas perbuatannya, Amar pun terancam hukuman penjara 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Amar kabarnya tengah berusaha untuk mengajukan rehabilitasi. Terkait hal tersebut, kepolisian menyatakan bahwa keputusan terkait hukuman Amar sepenuhnya diberikan oleh pihak pengadilan. Ya enggak, kita tetap mengedepankan penanganan hukum pidananya. Karena memang dari barang bukti yang diperoleh oleh penyidik itu kan nilainya di atas surat edaran Mahkamah Agung. Kalau narkotika jenis sabu itu kan untuk bisa dipidana sidang di pengadilan itu harus di atas 1 gram. Nah, barang bukti yang kita dapatkan itu sejumlah 4,36 gram. Jadi memang cukup untuk menjerat Amarzoni ini untuk dilakukan proses hukum di pengadilan. Kalau dari keluarganya baru sebatas menghubungi via telepon saja. Siapa itu Pak Adi? Kalau dari orang tuanya. Ya, kalau dari Mbak Iris sendiri sih aja ya, menunggu proses aja ya, mengikuti proses persidangan perceraian ini ya. Jadi mengikuti jalannya saja persidangan itu dan mengikuti prosedur aja gitu. Jadi tidak ada tanggapan-tanggapan seperti itu. Proses berjalan lah. Ya dia lagi diajukan lah. Kami mau mengajukan.
Dengan 3 kali tertangkap narkoba, Amar Zoni seolah menghancurkan karir yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Menelisik balik ke belakang, Amar memulai debut aktingnya membintangi sebuah sinetron berjudul Khanza 2 pada tahun 2014. Kemudian ia juga dipercaya untuk menjadi pemeran utama dalam film Retak Gading. Nama Amar pun semakin dikenal ketika ia membintangi sinetron 7 Manusia Harimau, bahkan memenangkan berbagai penghargaan. Lantas, seperti apa pandangan ahli psikologi melihat sikap ketergantungan seseorang terhadap narkoba? Padahal jelas-jelas beresiko menghancurkan karirnya sendiri. Kembalikan kitab Mahkota Muda dan pedang Ratu Turki. Kalian sudah menginjak-injak harga diri saya sebagai kaum ini. Kita tidak bisa diam saja melihat siluman itu menginjak-injak harga diri kita. Sangat menghancurkan sih, dia hancurkan sendiri karena narkobanya. Jadi ya menurut aku itu nggak banget sih. Percaya lagi dan kecewa banget sama Marzoni. Aku juga fans sama Marzoni, tapi semenjak ketiga kali ini nggak banget. Salah satu juga penyebab atau beberapa orang yang menyatakan ingin mengkonsumsi obat-obatan atau narkoba, salah satunya karena tidak merasa lagi diri punya nilai. Tidak ada rasa penghargaan pada diri, sehingga dengan penggunaan obat-obatan ini mereka memanipulasi. Ada kamuflase yang menganggap bahwa masalah harga diri ini tidak lagi menjadi persoalan gitu. Mereka hidup dalam fantasinya, kenyamanan yang semu, mendapatkan kebahagiaan yang palsu yang dirasa itu bisa menutupi persoalan yang sesungguhnya. Kecanduan ini kalau bagi saya, penggunaan narkoba itu adalah pilihan sadar gitu. Jadi orang dengan sengaja mengkonsumsi. Jadi tanpa disadari dia itu memilih untuk menjadi candu. Selain menghancurkan karirnya, Amar Zoni juga bak menyiram api ke bensin dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti diketahui sejak menikah dengan Irish Bella pada 28 April 2019, keduanya menjalani hari-hari penuh dengan romansa, bahkan jauh dari kabar miring. Kebahagiaan itu semakin lengkap saat pada tanggal 18 September 2020, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Air Rumi Akbar. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022, Amar dan Iris kembali dikaruniai seorang anak perempuan bernama Amala Putih Sabai Akbar. Namun karena pilihannya menggunakan narkoba, Amar digugat cerai oleh Iris dan tengah menjalani proses persidangan. Naas, di momen saat seharusnya membuktikan diri untuk bisa kembali ke Iris, Amar justru makin hancur dengan kembalinya tertangkap ketiga kalinya dalam kasus narkoba. Dan kemarin Irish Bella pun menulis terkait keikhlasan di akun medsosnya. Ikhlas itu tak terucap, sedang sabar itu tak berujung. Tulis Iris. Lalu benarkah itu artinya Irish Bella sudah ikhlas melepas Amar alias bercerai? Dari saya sebagai suaminya, saya pikir Irish Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu gitu, untuk bisa memantaskan diri bersama. Iya sih, benar-benar kayak menghancurkan semuanya gitu sih. Ditambah lagi kan dia udah ada kasus berita-berita ini katanya cerai dari istrinya ya. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anakku. Saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka.